Jadi intinya benar apa yang dikatakan oleh Bunda Dokter, bahwasanya jalan tuh banyak. Ada makna ihdinas sirat tuh jalan, bisa dimaknai menurut apa yang dikatakan oleh Hadasana Qasim bin Hasan. Kemudian ada hadis lagi yang dimana makna daripada sirat itu Islam. Di sini dijelaskan bahwasanya hadasani Yunus bin Abdul A'la qala hadasana Ibnu Wahab qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ihdina siratal mustaqim qala al-Islam. Hadasana al-Musanna qala hadasana Abu Saleh qala hadasana Muawiyah bin Saleh an Abdurrahman bin Jubair hadasau an Abi Anwas bin Sam'an al-Ansori. Makna siratu Islam, maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang dimana jalan tersebut tidak keluar daripada agama Islam. Jadi itulah jalan yang dimaksud siratal mustaqim. Ya, kalau ingin jalan lurus ke surga, amalkan segala yang Tuhan perintahkan, jauhi semua yang Tuhan larang. Kalau ingin jalan lurus ke neraka, ya sebaliknya, amalkan apa yang dilarang, jauhi apa yang diperintahkan. Semudah itu, Abah Unang, ya. Jadi apa yang menjadi hukum-hukum Tuhan, fikih amaliyah dari yang bersifat perintah dan bersifat larangan. Perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah wajib, ada yang mubah sunnah, itu diamalkan. Itu jika benar mau lurus ke surga. Kemudian untuk larangannya ya dari hukum atau fikih amaliyah, haram, makruh tahrim, makruh tansi sampai mubah itu dijauhi. Itu jika benar mau lurus ke surga. Tapi kalau mau lurus ke neraka ya sebaliknya, jadi bolak-balik aja. Ya, di Jawa Barat siapa? Di Jawa Barat siapa? Ada Islam enggak? Banyak kan? Siapa pimpinan Islam Jawa Barat? Gak ada kan? Gak ada pimpinan Islam Jawa Barat. Gimana Islam itu? Ya, sedangkan jalan yang lurus itu Islam. Siapa pimpinan Islam Jawa Barat? Gak ada, berarti gak ada. Kalau nggak ada pimpinan Republik Indonesia, ya presiden, ada Indonesia, gak ada. Karena nggak ada pimpinannya, nggak ada presidennya, gitu kan? Islam juga sama, di Jawa Barat ada Islam, nggak ada, sebab nggak ada pimpinannya, kan gitu. Paham gak? Nah, jadi Siratul Mustaqim itu nggak ada di Jawa Barat. Ya, siapa pimpinan Islam Jawa Barat? Ya, pertanyaan saya, Siratul Mustaqim itu mana? Ya, Islam itu kan banyak, sabreg. Nah, pertanyaannya, apa yang tanah jatuh bisa farudullah wa rasuli, kembalikan ke Allah dan ke Rasul. Nah, Rasul wafat ya, saha ulil amri dirinya ta. Ya. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri. Ya, taat kepada Allah, ari ke Rasul ke aya mah taat kepada Rasul kan gitu. Tekudu ulil amri. Seperti gini. Ulil amri ini ya penerus Rasul itu ulil amri. Siapa ulil amri setelah Rasulullah? Coba ya. Kalau kita membahas masalah ulil amri itu mereka yang diangkat oleh masyarakat setempat. Di antaranya kalau di Indonesia Raya itu ya presiden. Itu namanya ulil amri. Ketika beliau itu berjalan jalan yang benar, maka kita junjung tinggi. Kalau dia berjalan yang menyeleweng, ya maka kita gugat. Itu maksud daripada ulil amri minkum, taatilah siapa yang menjadi pemimpin kalian. Sekarang ya Pak Jokowi. Gitu, ulil amri kok dimaknai dengan imam atau siapa, itu nggak masuk. Kalau atiullah harus nyambung dong. Harus nyambung. Atiullah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri, harus nyambung. Kan Jokowi nyambung enggak? Coba taat kepada Allah, ya. Taat kepada Rasul, ya. Taat ke ulil amri,
Ulil amri itu, Islam itu sedunia bersatu, ya harus sama ulil amrinya. Siapa? Ya, sedunia, bukan se-RT. Ulil amri di saya sama RT gitu, ya. Jadi Allah, ya, Rasul satu, ya ulil amri juga harus satu sedunia, baru beres. Siapa ulil amri sekarang? Bukan. Jadi belum pernah di Indonesia ini ada yang memang benar disebut pemimpin atau khalifatullah. Belum ada. Karena belum ada yang lahir dari fatwa ulil amri. Intinya ulil amri itu pemimpin yang dimana di situ tidak memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Ada di situ riwayat tentang masalah ulil amri. Ada yang mengatakan ulil amri itu yakni ahlul fikih wa din. Dia paham fikih, dia paham agama. Wa halu ta'atullah, dan ia taat kepada Allah. Alladzina ya'lamuna an-nas, dan ia mengetahui pada umat manusia tentang masalah agamanya. Wa ya'marunahum, dan diperintahkan untuk berbuat bagus. Wa yanhaunahum anil munkar, dan mencegah untuk perkara yang munkar. Ini riwayat ini. Kemudian ada juga yang mengatakan siapa wa ulil amri minkum ahlul ilm. Kemudian ada juga yang mengatakan siapa ahlul amri minkum hum al-fuqaha wal ulama. Dia orang-orang yang ahli fikih dan dia orang-orang yang paham ilmu. Itu dinamakan ulil amri. Kemudian di bawahnya itu ada satu keterangan lagi bahwasanya ketika dia menjadi pemimpin, ketika memerintahkan maksiat, yang dimana maksiat itu tentunya yang agak hal-hal yang bertentangan dengan adanya syariat, maka itu tidak pantas, layak untuk kita dengarkan dan kita taati, bahkan untuk ditentang. Nah, ini yang dimaksud daripada ulil amri, satu pemimpin yang dimana pemimpin tersebut mengarahkan untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ulil amri. Dan kalau Indonesia kan diangkat dulu, Bu. Diangkat dulu, Bun. Ya, diangkat, kemudian yang menentukan itu Pak Jokowi untuk membackup dalam kepemerintahannya. Nanti hal-hal yang tidak sesuai daripada agama, ya maka harus digugat ulil amri itu. Ya, jadi menurut Ane kalau kita membahas ulil amri di dalam negara Indonesia Raya, ya pertama presiden. Kemudian presiden menunjuk siapa yang yang mampu untuk menjadikan Indonesia itu maju. Makanya kita taat kepada presiden taat selama tidak menentang atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau menentang, ya berhak bagi kita untuk menggugat si ulil amri tersebut. Ya, siapa yang berwenang mengangkat pemimpin, siapa yang berwenang menurunkan pemimpin, memaksulkan pemimpin adalah ulil amri, Pak. Lagi-lagi itu yang saya sampaikan. Jadi terbentuk dulu ulil amrinya, baru ada yang berwenang untuk mengangkat pemimpin. Kemudian kalau dalam perjalanannya yang dipilih kemarin ini dianggap udah tidak layak lagi, baik dari segi fisik, psikis maupun dari wawasan, apakah karena dia udah pikun atau apa, ya udah ada penyakit atau apa, demensia atau apa. Nah, ini yang memaksulkan itu ataupun yang memberhentikan itu adalah juga ulil amri, Pak El, gitu. Bukan digugat, diberhentikan kalau nggak ini, ya. Karena kalau itu udah masuk dalam ranah pidana, berarti ulil amrinya nggak poten, nggak layak disebut ulil amri itu kalau sampai pemimpin yang dia tunjuk itu melakukan tindak pidana baru bergerak. Karena hanya sekedar melakukan apa dan sebagainya, hanya sekedar kekeliruan saja, itu seharusnya segera diantisipasi. Jangan menunggu pemimpin ini melakukan dosa sampai harus dipidana segala gitu. Baiknya kita itu bahas tentang masalah ulil amri dalam Indonesia Raya ini. Layakkah bahwa presiden itu dijadikan ulil amri ataupun tidak? Kalau menurut daripada guru-guru Ane, itu termasuk, karena apapun ceritanya dinukil daripada
kitabnya Al-Imam As-Suyuti dijelaskan di sini bahwasannya yang dinamakan ulil amri itu siapa saja. Di antaranya yaitu tadi dia seorang faqih, seorang alim. Kemudian ada juga yang mengatakan ulil amri wa ulil khair. Dia adalah orang yang mampu untuk menunjukkan jalan yang bagus. Kemudian akhraja Ibnu Adi fil Kamil fi Ibn Abbas fi qoulihi ulil amri ahlil ilm. Jadi bisa diambil benang merahnya bahwasanya siapa itu ulil amri, dia pemimpin yang mampu membawa Republik Indonesia ini ke jalan yang baik. Dia pemimpin yang mampu membawa negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang sejahtera, damai. Tentunya dibentuk dengan keilmuan. Akhirnya kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ulil amri itu ya termasuk dalam kategori Pak Jokowi itu. Makanya saya katakan, karena di sini firisnya cuma siapa ahli ilmi, ahli fikih, ahli din, kemudian ulil khair. Kemudian ada yang mengatakan ashabu rasul hum adju'a warwah. Kemudian ada yang mengatakan ulil amri itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Ada juga yang di bawahnya itu ulil amri siapa? Dia yang mampu menjadikan satu golongan itu menuju kebaikan. Ya, kemudian di bawahnya lagi itu paling bawah ada satu keterangan bahwasannya ketika dia menjadi pemimpin kotoh tidak mampu menjadikan satu negara yang baik, artinya melanggar daripada ketentuan Islam, ya tentu kita gugat dan jangan kita dengarkan. Kira-kira siapa yang mampu seperti itu kalau bukan dari umat Islam sendiri? Kemudian kenapa Anda mengatakan bahwasanya Indonesia Raya itu dinamakan oleh amri itu presiden? Karena pembackupan daripada DPR RI dan sebagainya itu banyak kalangan dari pesantren yang mampu untuk meluruskan adanya presiden itu. Apakah layak tindakan presiden ketika akan menentukan satu perkara atau satu tindakan. Jadi ya intinya pas benar menurut Ane, Indonesia Raya itu presidenlah menjadi ulil amri. Kemudian ada satu keterangan bahwasanya ulil amri atiullah atiur rasul wa atiulil amri. Itu muqayyad. Di situ muqayyad. Muqayyad itu artinya dibatasi. Ketika dia baik sesuai Islam maka kita ikuti. Ketika dia buruk secara Islam maka kita gugat. Itu maksud daripada muqayyad. Kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul mutlak. Apa yang difirmankan, apa yang disabdakan Nabi mutlak kita ikuti. Tapi kalau pemimpin yang memfatwakan maka muqayyad, selama baik kita ikuti, selama buruk kita tinggalkan. Itu maksud daripada ayat tersebut.